Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tiara Nabila dari program Studi Manajemen Sumber Daya Akuatik dengan NIM 2148254 PN 17519. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan jawaban dari soal yang telah diberikan pada ujian tengah semester pada mata kuliah Statistika Pertanian kelas A di Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Untuk soal nomor 1, disebutkan bahwa soal nomor 1 akan mengukur pemahaman mengenai kegunaan statistika di bidang pertanian serta variabel random dalam penelitian di bidang pertanian. Untuk soal nomor 1, yakni adalah buatlah satu contoh rancangan penelitian di bidang pertanian yang berbeda dari yang telah dibahas di kelas dan bukan contoh dari buku referensi. Rancangan penelitian berisi tujuan penelitian dan data yang dikumpulkan. Untuk soal nomor 1A ini, saya telah membuat contoh rancangan penelitian. Untuk rancangan penelitian ini memiliki judul yakni pengaruh pemberian pupuk organik dengan komposisi yang berbeda terhadap pertumbuhan tanaman tomat. Untuk rancangan penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemberian pupuk organik dengan komposisi yang berbeda terhadap pertumbuhan tanaman tomat selama 4 minggu masa perawatan. Dari penelitian yang telah saya rancang, akan diamati dan dibutuhkan data penelitian berupa tinggi tanaman, diameter batang, serta berat buah tomat per tanaman, yang telah digunakan berbagai perlakuan A, B, dan C selama 4 minggu masa tanam. Selanjutnya, untuk jenis data, di sini saya menggunakan jenis data primer, karena data yang saya ambil dilakukan melalui aktivitas secara langsung, yakni eksperimen. Untuk sumber data penelitian ini dilakukan melalui aktivitas eksperimen dan penelitian yang dilakukan, sehingga akan diperoleh data penelitian yang diinginkan. Untuk perlakuan dalam eksperimen dan penelitian, terdapat 3 buah, yakni A, pemupukan dengan besaran 10 gram, kemudian untuk perlakuan B, pemupukan dengan besaran 20 gram pupuk, dan untuk perlakuan C, yakni pemupukan dengan besaran 30 gram pupuk. Selanjutnya, dari penelitian yang telah saya rancang, akan dihasilkan data yang kemudian dicatat pada tabel hasil uji pengaruh pemberian pupuk organik dengan komposisi yang berbeda terhadap tinggi tanaman tomat selama 4 minggu. Untuk tinggi tanaman sendiri akan diukur dalam besaran sentimeter. Selanjutnya, untuk tinggi tanaman tomat akan diamati selama 4 minggu dan akan dicatat pada tabel tersebut saat perlakuan A, B, dan C untuk diketahui bagaimana perubahannya serta bagaimana perataan dari tinggi tanaman tersebut.
Untuk tabel nomor 2, yakni adalah hasil uji pengaruh pemberian pupuk organik dengan komposisi yang berbeda terhadap diameter batang tanaman tomat selama 4 minggu. Untuk hasil uji ini, diameter batang tanaman tomat akan diukur dalam besaran sentimeter dan akan dicatat bagaimana perubahan diameter batang tanaman dalam minggu ke-1, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Setelah dilakukan perlakuan A, B, dan C. Dari pengujian tersebut akan ditemukan bagaimana rata-rata dari perubahan diameter batang tanaman tomat. Untuk tabel ketiga, yakni adalah hasil uji pengaruh pemberian pupuk organik dengan komposisi yang berbeda terhadap berat buah tomat per tanaman selama 4 minggu dalam ukuran gram yang akan dicatat pada tabel bagaimana hasilnya setelah dilakukan 3 perlakuan yakni A, B, dan C untuk ditemukan bagaimana perubahannya serta besar perataannya. Selanjutnya, untuk soal nomor 1B, disebutkan bahwa soal adalah jelaskan dan sebutkan konsep variabel random yang terdapat pada rancangan penelitian yang telah saya buat. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana konsep dari variabel random itu sendiri. Variabel random dapat didefinisikan sebagai konsep yang digunakan untuk memberikan harga angka kepada tiap elemen pada ruang sampel. Selanjutnya, variabel random sendiri merupakan fungsi yang memiliki nilai real dengan harga yang ditentukan oleh setiap elemen dalam ruang sampel. Secara umum, variabel random ini terbagi menjadi 2 golongan, yakni variabel random discrete dan juga variabel random continue. Untuk variabel random discrete, variabel ini mempunyai kemungkinan besaran nilai yang berhingga atau sebanyak bilangan cacah. Umumnya variabel ini juga bernilai utuh dan hanya berlaku pada ruang sampel diskrit. Untuk variabel random ini dapat ditemukan pada contoh yakni jumlah pohon yang mampu bertahan dalam 1 bulan pemeliharaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan secara garis besar bahwa variabel random discrete memiliki besaran nilai yang berhingga. Selanjutnya, untuk variabel random continue merupakan variabel yang memiliki kemungkinan besaran nilai yang tidak berhingga dan hanya berlaku pada ruang sampel yang kontinu. Untuk variabel random continue dapat ditemukan pada contoh yakni adalah besaran panjang dan bobot ikan yang diperoleh pada saat masa panen. Selanjutnya adalah variabel random yang terdapat pada penelitian. Variabel random yang terdapat pada penelitian yang telah saya rancang adalah jumlah tanaman tomat, jumlah pupuk yang diberikan untuk kategori variabel random discrete. Hal tersebut disebabkan oleh jumlah tanaman tomat yang bertahan selama pemeliharaan dan juga jumlah pupuk yang diberikan selama 4 minggu di masa pemeliharaan memiliki nilai yang berhingga dan utuh. Sedangkan untuk besaran dari tinggi tanaman, diameter batang, dan juga berat buah tomat per tanaman merupakan variabel random continue
karena memiliki nilai yang tidak berhingga. Selanjutnya, untuk soal nomor 2. Soal nomor 2 sendiri merupakan soal yang berkaitan dengan peluang dan aplikasinya dalam pertanian. Untuk soal nomor 2 ini, seorang petani membeli 3.000 bibit kangkung dari toko pertanian A dan B. Sebanyak 1.000 bibit dibeli dari toko A, sedangkan 2.000 bibit berasal dari toko B. Setelah ditanam, diketahui bahwa 100 bibit dari toko A tidak tumbuh dan sebanyak 250 bibit dari toko B tumbuh dengan baik. Dari soal yang telah diberikan, kita kemudian menggunakan konsep peluang. Peluang atau yang seringkali disebut sebagai probabilitas dapat didefinisikan sebagai besaran nilai dari suatu kemungkinan yang dapat terjadi pada peristiwa tertentu. Peluang atau probabilitas sendiri memiliki konsep perhitungan, yakni banyaknya kejadian A yang diharapkan dibagi dengan banyaknya kejadian yang mungkin. Atau untuk rumusnya, secara singkat, peluang sama dengan NA dibagi dengan NS. Dari soal yang telah diberikan, dapat dibuat tabel kontingensi. Pada soal disebutkan bahwa toko A memiliki total bibit sebanyak 1.000 buah dengan jumlah kategori bibit yang tidak tumbuh sebanyak 100 bibit. Oleh karena itu, dari jumlah bibit yang ditemukan, kita akan mencari seberapa besar dan seberapa banyak kategori bibit pada toko A yang dapat tumbuh dengan baik. Dari soal ditemukan bahwa kategori bibit yang tidak tumbuh sebanyak 100 buah. Oleh karena itu, dapat dihitung jumlah bibit yang tumbuh dengan baik, yakni adalah total bibit di toko A sebanyak 1.000 dikurang dengan bibit tidak tumbuh di toko A, yakni adalah 100. 1.000 dikurangi 100 adalah sebanyak 900 bibit. Oleh karena itu, toko A memiliki 900 bibit yang dikategorikan tumbuh dengan baik. Selanjutnya, untuk toko B, dari soal ditemukan bahwa toko B memiliki jumlah bibit seluruhnya 2.000 bibit. Sedangkan toko B memiliki bibit yang dapat tumbuh dengan baik sebanyak 250 bibit. Untuk menentukan jumlah dari bibit toko B yang tidak tumbuh, maka dapat dihitung melalui keseluruhan dari bibit toko B dikurangi dengan keseluruhan dari bibit yang tumbuh dengan baik. Dari hasil perhitungan tersebut ditemukan bahwa terdapat 1.750 bibit pada toko B yang tidak tumbuh. Dari hasil perhitungan dapat ditemukan bahwa total keseluruhan dari toko A dan toko B untuk kategori bibit yang tumbuh dengan baik bernilai 1.150 bibit. Sedangkan untuk kategori bibit yang tidak tumbuh untuk toko A dan toko B, yakni adalah 100 ditambah 1.750, yakni adalah 1.850. Begitupun tadi dengan bibit yang tumbuh dengan baik ditemukan melalui penjumlahan antara
bibit yang tumbuh dengan baik pada toko A 900 dijumlahkan dengan bibit yang tumbuh dengan baik pada toko B sejumlah 250. Dari hasil kedua total pada kategori bibit yang tumbuh dengan baik dan kategori bibit yang tidak tumbuh, ditemukan bahwa keseluruhan bibit adalah 3.000 buah. Selanjutnya, jika sebuah bibit dipilih secara acak, hitunglah peluang bibit tersebut tumbuh dengan baik. Untuk menemukan nilai peluang ini, maka kita akan memanfaatkan konsep yang telah dijabarkan sebelumnya, yakni adalah peluang dari bibit tersebut didapatkan melalui jumlah keseluruhan bibit yang tumbuh dengan baik dibagi dengan jumlah keseluruhan bibit kangkung. Dari tabel kontingensi, ditemukan bahwa jumlah keseluruhan bibit kangkung yang tumbuh dengan baik dari kedua toko adalah 1.150 dibagi dengan jumlah keseluruhan bibit kangkung, yakni 3.000 buah, menghasilkan peluang sebesar 0,38. Jadi, dapat disimpulkan bahwa peluang terpilihnya bibit kangkung secara acak yang dapat tumbuh dengan baik dari kedua toko adalah 0,38. Untuk soal nomor C, yakni jika sebuah bibit dari toko A diambil secara acak, berapakah peluang bibit tersebut tidak tumbuh? Untuk menemukan besaran tersebut, dapat dihitung melalui jumlah bibit kangkung toko A yang tidak tumbuh dan jumlah keseluruhan bibit kangkung A. Untuk peluangnya, jumlah bibit kangkung A yang tidak tumbuh sebesar 100 dari tabel kontingensi yang telah kita susun, dibagi dengan jumlah keseluruhan bibit kangkung A, yakni 1.000 buah, yang menghasilkan perhitungan 0,1. Oleh karena itu, peluang terpilihnya bibit kangkung toko A secara acak yang tidak dapat tumbuh adalah 0,1. Selanjutnya, jika diketahui sebuah bibit tidak tumbuh, berapakah peluang bibit tersebut berasal dari toko B? Untuk menghitung berapa peluang bibit tersebut, maka dapat dihitung melalui jumlah bibit kangkung toko B yang tidak tumbuh sebanyak 1.750 dan juga dibagi dengan jumlah keseluruhan bibit kangkung yang tidak tumbuh sebanyak 1.850. Hasil dari perhitungan tersebut adalah 0,946. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa peluang terpilihnya bibit kangkung yang tidak dapat tumbuh dari toko B adalah 0,946. Selanjutnya, kita akan beralih menuju ke soal nomor 3. Soal nomor 3 sendiri disebutkan akan mengukur pemahaman mengenai aplikasi distribusi variabel random discrete di bidang pertanian. Untuk soal nomor 3A, yakni adalah jelaskan untuk kasus seperti apa distribusi Poisson digunakan. Distribusi Poisson merupakan suatu konsep yang menggunakan pendekatan binomial pada peristiwa N yang cukup besar dan peluang atau P yang cenderung lebih kecil. Umumnya, distribusi Poisson sendiri diterapkan pada kasus yang melibatkan banyaknya kejadian yang terjadi dalam suatu interval waktu tertentu. Ini merupakan kunci yang harus kita pegang, yakni adalah banyak kejadian yang terjadi dalam suatu interval waktu tertentu.
Untuk distribusi Poisson sendiri dapat ditemukan pada penerapan kasus, yakni banyaknya pemain timnas yang menggunakan lapangan bola dalam rentang waktu 1 minggu. Selanjutnya, dalam distribusi Poisson sendiri terdapat asumsi. Dalam asumsi ini, konsep diterapkan distribusi Poisson saat kejadian tidak terjadi secara bersamaan dan bersifat independen atau tidak bergantung antar satu kejadian dengan yang lainnya. Oleh karena itu, distribusi Poisson sendiri bersifat independen dan tidak bergantung antar satu kejadian dengan kejadian yang lainnya. Pada distribusi Poisson sendiri, peluang suatu kejadian tidak dipengaruhi oleh selang waktu yang terdapat pada kejadian sebelumnya. Oleh karena itu, secara garis besar, asumsi dalam distribusi Poisson sendiri, antar kejadian tidak mengalami keterkaitan antar satu sama lain. Terlebih, antar satu peluang kejadian dengan kejadian sebelumnya tidak saling memengaruhi oleh selang waktu yang terjadi. Kemudian, untuk soal nomor 2, bersama kelompok Anda, carilah aplikasi distribusi Poisson di bidang pertanian. Selanjutnya, sebutkan variabel yang memiliki distribusi Poisson. Jelaskan pula mengapa distribusi Poisson atau metode terkait distribusi Poisson digunakan pada penelitian yang saudara kaji. Dalam kesempatan ini, saya dan kelompok saya telah melakukan penemuan mengenai penerapan distribusi Poisson pada kajian aspek spasial penyakit bercak ungu Alternaria potri chief pada tanaman bawang merah yang dibuat oleh Heri Nirwanto. Pada variabel distribusi Poisson di penelitian yang telah dibuat oleh peneliti, terdapat variabel distribusi Poisson, yakni distribusi serangan, di mana distribusi serangan penyakit bercak ungu ini terjadi pada jangka waktu atau waktu tertentu, yakni pengamatan hari ke-49, 52, 55, dan 61. Dalam hal ini, probabilitasnya yakni adalah jumlah daun yang diamati per rumpun adalah sebanyak 15. Dari tabel ini ditemukan bahwa distribusi Poisson diterapkan. Selanjutnya, pada laju infeksi juga ditemukan bahwa distribusi Poisson digunakan pada hari ke-52 hingga ke-70 untuk menemukan bagaimana laju infeksi pada jenis perlakuan. Mengapa distribusi Poisson digunakan pada penelitian ini? Karena distribusi Poisson dimanfaatkan pada pola penyebaran patogen yang diteliti menunjukkan bahwa epidemi berawal dari patogen yang menyebar merata pada permukaan tanaman dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Oleh karena itu, distribusi Poisson ini digunakan karena tidak adanya faktor-faktor lain yang terdapat pada penelitian yang dilakukan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan.
Kepada Allah saya mohon ampun, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.